Episode sebelumnya di mana saat itu keluarga sedang melakukan pra-pertunangan Sagar dan Janvi, Gangga hendak membawa makanan untuk keluarga, tapi apa yang terjadi Gangga tiba-tiba terjatuh tak sadarkan diri akibat gigitan kalajengking. Madvi datang memberitahu mereka kalau Gangga sudah sadar, dokter telah menanganinya dan memberi dia obat. Saat itu Sagar meminta Gangga untuk istirahat dan tidur. Aku akan duduk menjagamu. Gangga menyuruh Sagar pergi menemui orang tua Janvi. Sagar tak mau mendengar Gangga karena dia peduli padanya saat ini. Gangga melipat tangannya di depan dada, memohon pada Sagar. Dengan marah Sagar pergi meninggalkan Gangga. Gangga menangis. Praba tersenyum melihat kelakuan Sagar yang lagi kesal dan berpikir akan melakukan sesuatu. Janvi meminta restu pada orang tua. Madvi berkata kalau rumahnya akan sepi tanpa Janvi. Orang tua Janvi menyahut sambil tersenyum, ini hanya sementara waktu saja, setelah pernikahan, dia akan kembali ke rumah ini. Gangga keluar dengan langkah terhuyun-huyun. Dia menjatuhkan sesuatu. Sagar bergegas menghampirinya, mengkhawatirkannya. Sagar menawarkan diri untuk tinggal di rumah menemani Gangga dan meminta orang tuanya agar mengantar Janvi ke bandara. Kau tak bisa membiarkan calon mertuamu seperti itu, ucap Janvi. Sagar dengan terpaksa mengantar Janvi ke bandara. Praba menyuruh Koki pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Koki enggan saat itu, tapi Praba membujuknya, Gangga sedang tidur. Dia akan bangun dalam 2-3 jam, pasar tidak jauh, Koki akhirnya menurut. Sebelum pergi dia berpesan agar mengawasi batu bara di atas tungku. Praba membawa batu bara panas itu ke kamar Gangga. Dia menutup semua pintu dan jendela. Dia meletakkan bara api yang berasap. Setelah melakukan semua itu, dia keluar dari kamar Gangga dan mengunci pintunya rapat-rapat. Janvi menarik Sagar agar ke sampingnya. Aku akan merindukanmu, tapi aku bahagia karena aku akan kembali sebagai istrimu. Telepon Sagar berdering. Praba yang menelpon. Sagar sangat kaget saat Praba memberitahu kalau ada api di kamar Gangga. Tanpa pikir panjang, Sagar segera bergegas pulang. Sagar datang. Praba mendengar kedatangannya dan pura-pura berteriak memanggil Gangga dengan panik. Sagar bergegas pergi ke kamar Gangga. Koki dan Praba pergi mengambil sesuatu untuk mendobrak pintu. Sagar berteriak menyuruh Gangga bangun. Gangga terbatuk-batuk di dalam. Sagar semakin panik. Sagar menerobos masuk dan membopong Gangga keluar kamar. Gangga terbatuk-batuk. Sagar sangat cemas, dia bertanya, apakah kau baik-baik saja? Gangga mengangguk. Sagar bertanya, apa yang telah terjadi? Apakah kau tahu apa yang terjadi padaku? Untuk sesaat aku merasa kalau kau akan meninggalkan aku selamanya. Keduanya saling berpelukan. Sagar ingin tahu, apakah kau benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam sana? Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Bagaimana aku bisa hidup jika sesuatu terjadi padamu? Gangga mengumandangkan nama Sagar. Sagar memegang wajah Gangga, menatapnya dengan cemas dan penuh perasaan. Sagar lalu berkata, Gangga, I love you. Gangga tertegun. Sagar mengulang kata-katanya, Gangga, aku sangat mencintaimu. Air mata memenuhi kelopak mata Gangga. Keduanya saling berpelukan. Tiba-tiba Gangga tersadar. Cepat-cepat dia mendorong tubuh Sagar menjauh, ini tidak boleh terjadi. Sagar terkejut, aku benar-benar mencintaimu. Gangga bergegas lari ke lantai atas. Kata-kata Sagar bergema di kepalanya. Kau melarikan diri dari siapa? Ketika aku menyadari kalau kau adalah wanita yang kucari, jangan lakukan ini. Kau tak boleh melarikan diri seperti ini. Kau menganggap semua ini lelucon. Kau selalu mengatakan aku ini hanya temanmu lalu tiba-tiba kau mengatakan cinta. Gangga menyangkal, sudah terlambat. Terdengar suara klakson mobil. Gangga berkata, semua orang telah kembali. Aku harus pergi. Praba tersenyum dari kejauhan. Dia menyembunyikan diri sehingga tak seorang pun melihatnya. Gangga memberitahu Sagar agar tidak mengatakan hal seperti itu lagi demi kebaikan keluarga ini dan dirinya sendiri. Akan lebih baik kalau kau menjauhkan diri dari aku. Gangga lalu menuruni tangga. Praba berpikir kalau sudah tiba saatnya bagi keluarga ini untuk menangis. Bibi benar. Gadis ini akan membawa kehancuran bagi mereka suatu hari. Dan hari itu tidak jauh lagi. Nenek dan Madvi menanyai Koki tentang apa yang terjadi pada Gangga. Niru mengabaikannya, biarkan saja, yang penting tidak terjadi apa-apa.
Gangga bergabung dengan mereka. Pulkit bertanya padanya, apa yang terjadi? Gangga terdiam, dia hanya berkata tidak ada apa-apa lalu pergi dari sana. Gangga ke dapur dan mengusap air mata. Pulkit dan Supriya mendatanginya dan bertanya, apa yang terjadi? Gangga masih tak mau mengatakan sesuatu. Dia coba menyibukkan diri dengan melakukan sesuatu sambil terus mengusap air matanya. Sagar memikirkan pengakuan cinta Gangga dan saat dirinya mengatakan kalau dirinya menyukai Janvi atau tentang semua yang terjadi antara mereka dan yang baru saja terjadi. Yas terkejut mengetahui kalau Sagar mencintai Gangga, keraguan ibu terbukti. Praba mengatakan, aku hanya menduga itu akan terjadi sejak mereka kecil. Ratan terdiam. Praba bertanya, apakah hatimu luluh pada kakakmu lagi? Kau menyerah lagi kan? Ratan menjawab, aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah mereka lakukan padaku, pada keluargaku. Ratan mengganti SIM card HP-nya. Dia lalu membungkus HP-nya dengan kain dan menelpon Pulkit. Ratan menawarkan kerja sama dengan Pulkit, tapi sebelum itu, dia meminta 1,5 lakhs sebagai kesepakatan awal. Pulkit bilang kalau dia butuh waktu untuk berpikir. Ratan menasehatinya agar mengambil keputusan secepatnya. Ratan menggunakan nama palsu Rajiv Barwaj. Pulkit setuju untuk menelponnya begitu ada keputusan. Pulkit memikirkan kesepakatan itu bagus. Tapi apa bagusnya bagiku? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bahkan tidak bisa menghabiskan uang untuk diriku sendiri. Supriya mendengar gumanan Pulkit. Dia menyodorkan perhiasannya, ini semua berharga 1,5 lakhs. Pulkit menolak untuk menjual perhiasan itu demi usahanya. Supriya memaksa, kau bisa mendapatkan uang lebih dari itu jika bisnismu sudah lancar. Ini semua tidak ada harganya dibandingkan kebahagiaanmu. Dengan enggan Pulkit menerimanya, terima kasih. Kau tak tahu apa yang sudah kau lakukan padaku hari ini. Terima kasih banyak. Supriya menyahut, aku tidak melakukan itu untukmu. Aku melakukannya untuk kita. Itu kesepakatan yang bagus. Ambillah. Pulkit tersenyum, aku merasa seperti baru mendapat jackpot. Keduanya pun tersenyum. Ratan tahu kalau kesepakatan itu sangat menggiurkan bagi Pulkit, dia akan mendapatkan uang dari mana saja. Kasihan dia tidak tahu berapa banyak biaya yang akan dia keluarkan untuk itu. Gangga masih menyimpan abu dari barang-barang pemberian Sagar yang dia bakar beberapa waktu yang lalu. Nenek terbangun karena digigit nyamuk. Dia menyuruh Gangga menutup pintu. Gangga berdiri untuk melakukan perintah nenek ketika dia melihat Sagar di luar. Sagar dengan cepat menutup mulut Gangga. Nenek berbalik, Gangga cepat-cepat berbaring. Sagar berbaring tepat di sampingnya. Gangga dengan berbisik menyuruh Sagar keluar, tapi Sagar berkata tentang haknya terhadap Gangga. Gangga kembali pura-pura tidur ketika nenek membalikkan badan dalam tidurnya. Gangga sekali lagi menyuruh Sagar pergi, tapi sia-sia. Gangga lalu keluar kamar, Sagar mengikutinya. Gangga bertanya, kegilaan apa ini, Sagar? Mengapa kau membawaku ke sini dengan paksa? Sudah kubilang, aku tak mau bicara padamu. Sagar menyuruh Gangga diam dengan menyilangkan jarinya di bibir Gangga. Sagar berkata, aku tahu aku ini bodoh. Aku terlambat memahami sesuatu, tapi aku telah menyadarinya. Gangga ingin pergi, tapi Sagar menanyakan sesuatu padanya. Tanya Sagar, apakah kau tahu apa yang terjadi 10 tahun yang lalu? Kilas balik menunjukkan bagaimana Sagar memakaikan satu gelang di kaki Gangga. Gangga yang satu lagi dia simpan bersamanya. Kilas balik berkahir. Sagar berkata, kau telah memutuskan semua hubungan dan mengembalikan gelang itu padaku ketika aku kembali. Sagar menunjukkan gelang itu pada Gangga. Gangga ingat semuanya. Dia pernah berkata, entah Sagar yang akan memakaikan gelang itu di kakiku atau aku tidak akan memakainya sama sekali. Sagar berkata, kau pikir aku melupakan semuanya? Tidak, aku masih menyimpan semua kenangan yang berhubungan denganmu dan aku.